Angkat nafiri dan bunyikanlah, Yesus mau datang segera. Nyanyi musafir dan pujikanlah, Yesus mau datang segera. Sebagai tempat didirikannya Gereja Masehi Advent Hari ke-7, kota Battle Creek di Michigan, Amerika Serikat, memiliki beberapa tempat yang bernilai sejarah dalam Gereja Masehi Advent Hari ke-7. Salah satu tempat yang memiliki nilai sejarah dalam berdirinya Gereja Masehi Advent Hari ke-7 di kota Battle Creek ini adalah suatu kompleks yang disebut sebagai Adventist Village. Adventist Village ini adalah desa dari abad ke-19 yang beberapa bangunannya telah direnovasi dan ada yang telah direplikasi dengan tetap menjaga keaslian rancangannya untuk menampilkan suasana dari abad ke-19 saat Gereja Masehi Advent Hari ke-7 didirikan saat itu. Di antara beberapa rumah yang adalah milik beberapa keluarga yang terlibat dalam sejarah berdirinya Gereja Masehi Advent Hari ke-7, di sana pada tahun 1863 itu salah satunya adalah rumah dari James dan Ellen White ini. Keluarga White pindah dari New York dan tinggal di rumah ini dari tahun 1856 sampai tahun 1863. Rumah ini adalah rumah pertama yang dimiliki oleh James dan Ellen White. Walaupun telah direnovasi, tetapi keaslian rumah dan isi rumah ini masih mempertahankan seperti contohnya, ini adalah salah satu dinding rumah ini yang telah direnovasi, tetapi tetap mempertahankan dan menampilkan dinding aslinya. Saat kita masuk rumah ini, maka kita akan melihat perabot-perabot yang walaupun bukan semuanya asli milik keluarga White, tetapi perabot-perabot yang ada di rumah ini seperti yang mereka gunakan waktu itu, sehingga menggambarkan kepada kita mengenai kehidupan masa itu secara umum dan juga secara khusus kehidupan Nyonya Ellen White saat ia tinggal di rumah ini. Dan ini adalah ruang tidur Nyonya Ellen G. White, di mana di salah satu sudut ruangan ini, dekat jendela, ada tempat duduk yang dilengkapi dengan alas untuk menulis. Tempat duduk dengan alas tempat menulis ini adalah tempat di mana Nyonya Ellen G. White biasa menuliskan penglihatan-penglihatan yang ia terima dari Tuhan. Suatu buku yang diselesaikan penulisannya pada pertengahan bulan Agustus tahun 1856 di tempat ini adalah buku The Great Controversy, yang mana sejarah penulisan buku The Great Controversy ini dicatatkan dalam buku Ellen G. White The Early Years, Volume 1, terbitan Ellen G. White Estate. Dalam buku ini dicatatkan bahwa Nyonya Ellen G. White pernah menerima suatu penglihatan mengenai pertentangan yang besar antara Kristus dan setan. Penglihatan ini ia terima di tempat yang lain, tetapi ia menuliskannya di rumah ini. Dalam suatu kesempatan, James dan Ellen White sedang berada di wilayah Ohio untuk mengunjungi beberapa keluarga. Dan dalam kunjungan ini, mereka juga menghadiri suatu pemakaman seorang anak kecil di luar kota Bowling Green, Ohio. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 14 Maret tahun 1856. Pada saat khotbah pemakaman sedang disampaikan, Nyonya Ellen G. White menerima penglihatan dari Tuhan. Memang, menerima penglihatan di saat acara pemakaman sedang berlangsung seperti terasa kurang pas waktunya. Tetapi kebenaran yang disampaikan dalam penglihatan ini adalah pekabaran yang sangat penting, dan ia juga diberitahu dalam penglihatan ini untuk menuliskan penglihatan yang sedang ia terima ini. Keesokan harinya James dan Ellen White pulang ke rumah mereka di Battle Creek ini dengan menggunakan kereta api. Dalam perjalanan kereta api ini, Ellen menyampaikan pada James penglihatan yang ia terima, dan mereka berdua mendiskusikan rencana untuk segera menuliskan penglihatan ini. Dan diputuskan bahwa saat mereka sampai di rumah nanti, maka penulisan penglihatan ini akan menjadi pekerjaan pertama Ellen White. Pada saat James dan Ellen White membicarakan hal ini di kereta api itu, ada sosok lain yang digambarkan sebagai penumpang yang tidak kelihatan dan tidak membayar tiket.
Sosok ini bertekad agar dunia tidak mengetahui mengenai dirinya, sehingga sosok ini bertekad agar penglihatan itu tidak dituliskan, sehingga tidak diterbitkan sebagai sebuah buku yang nantinya dapat dibaca oleh orang banyak. Sesampainya di Jackson, Michigan, James dan Ellen White pergi ke rumah Dan Palmer. Dan saat Nyonya Ellen White sedang berbicara dengan Nyonya Palmer, Nyonya Ellen White merasakan suatu sensasi yang aneh dan dingin melewati sisi kanan dan jantungnya. Hal ini membuat Nyonya Ellen White begitu menderita. Beberapa orang yang kebetulan hadir saat itu mendoakan dengan sungguh-sungguh kondisi kesehatan Nyonya Ellen G. White. Puji Tuhan, Tuhan tetap mengendalikan dan memulihkan kondisi kesehatan Nyonya Ellen White. Saat itu sehingga mereka dapat melanjutkan perjalanan ke rumah mereka di Battle Creek ini. Setelah tiba di rumah ini, Nyonya Ellen White segera mulai menuliskan penglihatan yang ia terima dari Tuhan di Ohio sebelumnya, di tempat ia biasa menulis ini. Tetapi hal ini tidak mudah baginya. Awalnya ia hanya memiliki kekuatan untuk menuliskan 1 halaman saja. Dan kemudian ia harus beristirahat selama 3 hari untuk kemudian melanjutkan menulis penglihatan yang ia terima. Tetapi saat ia terus berusaha untuk menulis, kekuatannya kembali pulih. Sampai akhirnya ia bisa menyelesaikan seluruh penulisan penglihatannya di tempat duduk yang dilengkapi dengan tempat untuk menulis di kamar tidurnya ini. Dalam buku Life Sketches of Ellen G. White halaman 63 dicatatkan bahwa pada bulan Juni saat Ellen White masih mengerjakan penulisan penglihatan yang ia terima di Bowling Green itu, ia kembali menerima penglihatan yang menggambarkan tentang apa yang sebenarnya terjadi di rumah Dan Palmer beberapa bulan sebelumnya. Ia kemudian menyampaikan, "Saya diperlihatkan dalam penglihatan bahwa dalam serangan di Jackson, setan berniat untuk merenggut nyawa saya, untuk menghalangi pekerjaan penulisan yang sedang saya kerjakan. Tetapi malaikat Tuhan dikirim untuk menyelamatkan saya." Sosok di kereta api yang digambarkan sebagai sosok yang tidak kelihatan dan tidak membayar tiket itu, tidak ingin dunia mengetahui bahwa dia adalah seorang malaikat yang telah jatuh dalam dosa dan telah dibuang dari sorga, dan bahwa dialah yang menyebabkan kesengsaraan di dunia ini. Dia juga tidak ingin orang banyak mengetahui akan peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di kemudian hari sehubungan dengan pertentangannya dengan Kristus. Tetapi niat dan usaha setan untuk mencelakakan Nyonya Ellen G. White telah digagalkan, sehingga penglihatan yang diterima oleh Nyonya Ellen G. White di Ohio telah berhasil diselesaikan penulisannya di rumah beliau di Battle Creek ini. Dan kemudian pada tahun 1888 telah dicetak sebagai buku yang berjudul The Great Controversy, yang mana buku ini sekarang telah diterjemahkan ke banyak bahasa, termasuk bahasa Indonesia dengan judul Kemenangan Akhir. Dalam buku yang sempat membahayakan nyawa Nyonya Ellen G. White ini, ditampilkan pertentangan antara Allah dan iblis. Dimulai dengan kehancuran Yerusalem dan dilanjutkan dengan penganiayaan orang Kristen di zaman Kekaisaran Romawi. Kemurtatan dari abad ke-8, cahaya yang bersinar dari masa reformasi, dan kebangkitan keagamaan di abad ke-19. Buku ini juga menelusuri konflik di masa depan hingga kedatangan kedua kali, bahkan kemuliaan bumi yang dijadikan baru. Dalam buku ini, Nyonya Ellen G. White juga dengan tegas menunjukkan prinsip-prinsip yang terlibat dalam konflik yang akan datang, dan bagaimana setiap orang dapat berdiri teguh bagi Allah dan kebenarannya. Sahabat sekalian, saya ingin mengajak Anda, jika Anda belum pernah membaca buku The Great Controversy, atau buku yang sama dalam bahasa Indonesia berjudul Kemenangan Akhir ini, maka saya mengajak Anda untuk mulai membacanya. Anda akan diberkati dengan menerima informasi
yang berharga dari tulisan inspirasi ini. Tetapi jika Anda sudah membacanya, maka saya juga mengajak Anda untuk berdoa dan mintalah hikmat kepada Allah untuk dapat membagikan satu buku ini kepada orang lain, agar mereka juga dapat menerima manfaatnya. Dalam letter nomor 281 tahun 1905, Nyonya Ellen White menuliskan pesannya. Buku The Great Controversy sebaiknya disebarkan secara luas. Buku ini mengandung kisah masa lalu, saat ini, dan masa yang akan datang. Dalam garis besar adegan penutup dari sejarah bumi ini, memberikan kesaksian yang kuat atas nama kebenaran. Saya lebih ingin melihat sirkulasi yang luas untuk buku ini daripada buku lainnya yang telah saya tulis. Karena dalam buku The Great Controversy, pesan peringatan terakhir kepada dunia diberikan secara jelas daripada buku-buku lainnya. Kiranya sahabat sekalian terus diberkati Tuhan dan digunakan Tuhan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Datang segera, Yesus mau datang segera.